Salam. Salam. Selamat pagi kepada umat jemaat pada pagi hari ini. Saya percaya masih kalian semua pada keletihan ya. Kita sambut Christmas pada minggu lepas dengan meriah sekali, puji Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita selamatkan Yesus. Puji Tuhan, kita sama-sama menjayakannya untuk kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Dan semalam kami sempat menghadiri Christmas Escape di Sinulihan. Jadi penatnya masih ada, tapi saya percaya kita yang hadir di tempat ini dikuatkan oleh Tuhan Yesus yang ada di dalam kita. Haleluya. Amin. Mari kita persiapkan hati kita. Mari kita persiapkan pikiran kita. Telepon perlu disilentkan. Kita menghormati ibadah kita pada pagi hari ini. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, yang mencipta kita dari nafas kita, dan semuanya Dia ciptakan untuk kemuliaan. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita persiapkan pikiran, hati kita, perbuatan kita hanya tertuju kepada Yesus Kristus yang hidup. Tuhan, begitu ajaib perbuatan. Hari pertama, kedua, dan ketiga Engkau menciptakan bumi. Dan pada hari 6 Engkau menciptakan kami. Engkau menghembuskan nafas-Mu. Dan kami berdiri saat ini. Itu semua karena kemuliaan. Itu semua karena hebat-Mu Tuhan. Kami berserah kepada Engkau pada pagi hari ini. Dengan setiap perbuatan kami. Tuhan, bukan kami yang kuat. Tuhan, bukan kami yang gagah. Dan saat ini pun Tuhan, tubuh kami lemah di hadapan-Mu. Tapi kami percaya Allah yang mencipta kami pada hari yang ke-6 adalah Allah yang luar biasa, yang turun ke bumi dan menjadi manusia dan bangkit pada hari yang ketiga. Itulah Yesus Kristus kami yang sungguh ajaib pada pagi. Dia adalah Raja segala Raja. Tanpa
adalah duduk diam di hadapan saatnya terindah dalam kala hidup kami, saat kami rindu mendengar suara Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami datang pada saat ini. Satu kerinduan kami adalah menikmati kuasa Tuhan. Saat kami datang pada saat ini Tuhan, kami rindu lawatan Tuhan akan terjadi. Itu sebabnya Tuhan kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan bukan karena kehendak kami, tapi menjadi suatu kerinduan kami bahwa kuasa Allah, Roh Kudus Allah akan hadir di tengah-tengah kami, menguasai setiap hati, jiwa dan pemikiran kami, sehingga pada saat kami berserah kepada Allah bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, serahkan seluruh ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Mulai dari permulaan, pertengahan hingga selesainya, biarlah di dalam pimpinan Tuhan. Karena pada saat kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan, maka otoritas Tuhan akan bekerja. Baik yang memimpin pujian, pemimpin pujian, main musik Tuhan, bahkan setiap jemaatmu yang ada, akan kami merasakan Tuhan, rencana Tuhan akan dinyatakan di dalam tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mulakan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan untuk pagi yang luar biasa ini. Apa kabar jemaat Tasya City? Tasya hebat, luar biasa. Yes, yes, yes. Itulah Anda pada pagi hari ini, masih luar biasa, masih hebat, karena Yesus yang ada di dalammu. Katakan kiri kanan Anda, selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Ini adalah bulan Natal. Dan kita percaya bulan Natal adalah bulan penuh dengan sukacita. Tetapi yang terlebih, setiap hari Natal ada di hati kita. Amin. Naik ke dunia. Kau
pewahyuan kepada saya sebentar tadi waktu saya menyanyikan lagu ini. Coba Rafael pergi atas, roh tercurah dari surga. Lagu tadi itu lagi next. Ada satu perbuatan yang kita perbuat pada minggu lepas, yaitu kesatuan kita di dalam menjayakan Natal di tempat ini. Dan itu benar-benar menyatu di dalam pribadi kita, bahwa kesatuan itu dan Roh Kudus yang bekerja itu mempersatukan kita sehingga Natal kita di tempat ini berjalan dengan baik. Ada amin. Sehingga gereja Tuhan di sini punya sukacita dalam menyembah, punya kemenangan. Semua karena Roh Kudus yang Tuhan curahkan di tempat ini. Dan semua bangsa-bangsa, bangsa Rungus, bangsa Cina, Toraja, semua bangsa-bangsa datang pada hari Minggu itu karena kemuliaan Tuhan yang Dia curahkan di tempat itu. Tuhan Yesus memberkati. Terus kita pujian yang kedua. Haleluya. Sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Yesus. Aku
karyamu. Haleluya. Mari beri sorak-sorai untuk Yesus. Dia yang pernah gagal. Amin.
Yesus kita, Raja mulia, Yesus kita, Allah perkasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun Tuhan, kami tetap bersyukur. Kau ada berfirman, dalam firman berkata, bersyukurlah di dalam segala hal. Segala hal yang baik, yang tidak baik, kita syukuri. Ini lagu ada kesaksiannya sendiri. Lagu ini diciptakan oleh dua orang, suami dan istri. Dan istrinya mengalami kanker. Tetapi apa yang dia lakukan waktu di dalam hospital, dia tetap mensyukuri dan dia menciptakan lagu ini. Dan lagu ini adalah satu lagu menjadi lagu pemenang, mendapat anugerah terbaik di Indonesia, bahkan di YouTube. Karena yang menciptakan lagu benar-benar merasakan bahwa dalam keadaan dia apa sekalipun, dia tetap bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ajari kami Bapa, ajari kami untuk tetap bersyukur di dalam setiap keadaan. Ku selalu merasakan
saya ingin katakan bahwa ada firman Tuhan yang begitu luar biasa. Mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Apapun keadaanmu pada pagi hari ini, mengucap syukur. Karena itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan. Penyertaan Tuhan setia bersama kami 24 jam dan sampai hari ini. Dan lewat penyertaan-Mu itu kami masih ada sampai hari ini. Itu sebabnya Bapa, kami sebagai umat-umat-Mu Tuhan harus tetap menaruh dalam hidup kami bahwa hidup ini pinjaman daripada Tuhan. Apapun yang kami miliki, pinjaman daripada Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan berapa lama lagi kami akan meminjam napas ini daripada Tuhan. Berapa lama lagi kami akan meminjam tenaga daripada Tuhan. Berapa lama lagi Engkau juga Tuhan kami meminjam kepercayaan melayani pada Tuhan. Karena suatu ketika semuanya akan berakhir. Itu sebabnya Bapak Saudara, kiranya pengalaman-pengalaman yang tidak enak yang kami telah lalui masa-masa lalu di tahun 2023, Bapak Surgawi tidak membuat kami berhenti mengikut Tuhan. Tetapi seperti pujian ini, bahwa kami mengucap syukur di dalam segala hal. Sebab firman Allah berkata, ada perbedaan orang benar dan orang fasik. Orang benar menghadapi masalah seperti yang dialami oleh manusia pada umumnya di bumi. Tapi apa yang membedakan kami mereka? Bahwa di dalam masalah ada Tuhan bersama kami. Di balik masalah ada rencana Tuhan yang bagi kami. Tiada boleh mereka-reka perkara yang jahat bagi kami, perkara yang buruk dalam hidup kami. Dan kadang-kadang Tuhan izinkan itu. Tapi Bapa Surgawi, kehebatan orang percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak di dalam hidup. Dan dalam semua masalah kami hadapi, tetap rencana Allah terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berkati firman-Mu yang kami akan dengarkan bersama-sama pagi hari ini. Roh Kudus-Mu bersama hamba. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi dan selamat bersekutu dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan oleh Ibu Elsie tadi sama dengan apa yang saya alami, bahwa sepanjang minggu ini kita kepenatan, khususnya saya jam 3 sudah harus bangun untuk persiapan ibadah pagi hari ini. Nah, puji nama Tuhan Yesus. Tapi ingat saudara semakin penat, semakin menderita, karena itu untuk kemuliaan Tuhan semakin bagus. Amin. Sebab dikatakan Alkitab, Tuhan memperhitungkan apa? Jerih payahmu. Jadi anak Tuhan yang tidak berjerih payah, apa yang diperhitungkan Tuhan? Kan? Jadi semakin menderita, semakin susah, itu sangat bagus. Karena Tuhan katakan diperhitungkan. Tak diperhitungkan, dicatat. Saudara, ya, luar biasa. Jadi itu sebabnya sebagai orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, karena hidup ini adalah pinjaman, beri yang terbaik selama apa yang dipinjamkan Tuhan itu masih ada pada kita. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Mari kita akan segera membuka firman Tuhan pagi hari ini. Dan sebelum kita buka dengarkan firman Allah, terima kasih untuk semua tim yang dan juga jemaat yang mempersiapkan perayaan Natal kita sehingga telah berjalan dengan baik. Amin. Ya, jadi ini doa saya, ini iman saya. Semua pelayan-pelayan tetap setia sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Selama masih berada di Kota Kinabalu, kecuali di Kuala Lumpur, tapi di Kuala Lumpur pun ada gereja. Oke? Puji nama Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan pagi hari ini seperti sesuai dengan firman Tuhan yang kita telah dengar minggu lalu, dan itu juga tema Natal kita. Yesaya 9 ayat yang ke-5. Saudara, Yesaya 9 ayat yang ke-5. Oke? Mari kita membaca ayat ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat 6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Oke. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini tema yang kita angkat dalam perayaan Natal kita tahun ini. Allah yang perkasa. Dalam bahasa Ibrani dikatakan El Gibor, yang seperti yang kita sudah lihat, yang dibawakan oleh hamba Tuhan tersebut. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya melihat di dalam kamus bahasa Indonesia, saudara, dikatakan perkataan perkasa itu artinya kuat dan tangguh serta apa? Penuh keberanian. Yang kedua, saudara, dikatakan ya bahwa perkasa itu bermakna kuat dan berkuasa hebat. Wah, luar biasa. Jadi dari saudara yang kasih Tuhan mengerti ya makna ya daripada kata perkasa ini, maka saudara yang kasih Tuhan tidak salah ya, dan itu patut dikenakan kepada Sang Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus yang akan lahir ya di kandang domba 2000 tahun yang lalu. Nah, puji nama Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, di sini dikatakan di ayat yang kelima, Yesus yang akan lahir itu salah satu namanya adalah Allah yang perkasa, Allah yang hebat, Allah yang kuat, Allah yang berani. Kemudian apa? Allah yang berkuasa. Saudara dikasih Tuhan, nah mendengar kata-kata ini saudara dikasih Tuhan, ini membuat kita takjub, ini membuat kita berbangga bahwa Tuhan yang aku sembah ya, Tuhan yang aku sembah, Tuhan yang aku muliakan,
yang telah menyatakan diri ya melalui kelahirannya dari seorang perempuan yang bernama Maria adalah Tuhan yang memiliki segala-galanya. Ada amin? Ada amin? Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita mengenal nama ini, itu sebabnya Paulus katakan begini, saudara. Dia bilang, yang ku kehendaki adalah mengenal dia. Ya. Yang ku kehendaki adalah mengenal dia, mengenal Yesus. Apa yang kita kenal di dalam Yesus? Salah satunya, saudara, ini namanya hari ini, bahwa Yesus yang kita sembah itu adalah Allah yang perkasa, Allah yang hebat dan luar biasa. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, ketika nama ini disebut, orang tidak suka. Kenapa? Di belakang orang-orang yang tidak suka nama ini, siapa saudara? Iblis. Iblis tahu bahwa nama inilah ketika disebutkan oleh orang-orang percaya, oleh orang-orang yang takut sama dia, khususnya dalam mengusir pekerjaan roh jahat saudara, maka nama ini akan menghancurkan pekerjaan setan. Saudara, tidak ada nama yang paling dibenci oleh orang-orang berdosa di dunia ini selain nama ini. Kenapa? Saudara, iblis memakai orang itu supaya nama ini jangan diagungkan, jangan dikenal, jangan dimiliki. Saudara kasih Tuhan, di balik nama ini, saudara dan saya memiliki hal-hal yang luar biasa. Nah, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan sekarang, ya, soalan sekarang, kenapa Allah yang kita sembah yaitu Tuhan Yesus Kristus jauh sebelumnya sudah dinubuatkan bahwa salah satu namanya adalah Allah yang perkasa. Kenapa Yesus disebut itu Allah yang perkasa, Allah yang hebat, Allah yang kuat, Allah yang berkuasa, saudara. Mari kita melihat beberapa alasannya. Oke, ya. Seperti tema pagi hari ini, mengapa Yesus disebut Allah yang perkasa? Nah, mari kita perhatikan. Yang pertama, saudara, Yesus disebut Allah yang perkasa karena Dia berkuasa apa? Atas apa? Maut. Apa itu maut, saudara? Kematian. Tidak ada masalah, ya. Tidak ada kesulitan. Tidak ada masalah, tidak ada cabaran hidup yang paling menantang manusia, yang paling mencabar manusia bagaimana keluar dari masalah ini, yaitu apa? Kematian. Mau kan? Saudara kasih Tuhan, dari dulu sampai hari ini orang akan bertanya-tanya, bagaimana kita lepas dari apa? Kematian. Dan saya pernah mendengar cerita dari Mr. Long, bagaimana negara Jepun itu terbentuk. Tak saudara kasih Tuhan, ya, negara Jepun itu terbentuk akarnya daripada apa? Orang Cina. Nah, ada satu raja, siapa raja nama itu? Mr. Long, yang dia waktu saudara kasih Tuhan hidup masih muda tapi sudah berpuasa. Tapi salah satu cabaran hidupnya, bagaimana supaya saya tetap apa? Hidup, jangan mati. Siapa dengar raja itu Mr. Long? Nanti aku tanya sendiri, saya dapat dari dia orang Cina ya, nah itu Cina. Jadi saudara kasih Tuhan, ada satu raja dari itu, dia bermimpi, dia berkeinginan bagaimana supaya lepas dari masalah. Dia bilang, carilah orang-orang yang punya pengetahuan, yang punya kehebatan, ya, pertemukan saya. Bagaimana kita lepas dari apa? Jadi pergilah beberapa orang ini, saudara kasih Tuhan, tiba-tiba tidak tahu jumpa satu pulau, itulah pulau Jepun sekarang, Jepang sekarang. Di situ dia tinggal, tidak berani lagi balik sebab ada ancaman kalau pulang dan tidak menemukan orang itu habis dipenggal. Nah, orang-orang ini tidak berani pulang, saudara, dia tinggal di satu pulau, itulah namanya negeri Jepun sekarang. Ah, ini dari istilah saya dengar, saudara. Wah, asik juga itu ceritakan. Nah, jadi raja ini marah. Orang udah saya suruh tidak balik, mau takut balik sebab apa? Jawaban tidak ditemukan.
jawaban tidak timbul. Dan bukan itu saja, dalam sejarah ada satu pemimpin, ya, perang yang sangat terkenal dari Yunani namanya Alexander. Waktu dia, saudara kasih Tuhan, menguasai banyak bangsa-bangsa. Dan ketika tiba di satu tempat di Asia, negara Asia, saya tidak tahu, Iran, saudara. Dan di situ dia menangis. Kenapa dia menangis? Dia bilang, tidak ada lagi saya temukan orang yang boleh melawan saya. Kekuatan dan kuasa kemenangan itu satu-satunya di tanganku. Dia menangis bukan karena kalah, tapi dia kata, di mana lagi saya temukan musuh yang boleh melawan saya? Dia tidak tahu. Sebenarnya Tuhan, ada satu kebanggaan dalam hidupnya, bahwa kuasa itu jadi miliknya. Kuasa itu dia yang punya. Tiba-tiba balik dari tempat itu, di tengah jalan kena penyakit apa, saudara? Masa itu belum ada obatnya. Penyakit apa? Kusta. Ya, apa di sini Malaysia? Kasta. Kusta juga, ya, tak kusta kan? Nah, sekarang penyakit itu sudah ada obatnya. Tapi dulu di zaman Alkitab ditulis, khususnya Perjanjian Lama dan di zaman Perjanjian Baru, ini penyakit yang menakutkan. Kenapa menakutkan, saudara? Karena dalam arti rohaninya, orang yang kena kusta itu berarti orang berdosa. Nah, kemudian penyakit yang orang yang kena kusta berarti tidak ada obatnya, jadi dia akan menyebar dan harus diasingkan. Itu sebabnya, saudara kasih Tuhan, di zaman Tuhan Yesus ketika orang-orang kena kusta itu, dia harus berteriak-teriak jalan. Aku orang kusta, aku orang kusta. Siapa? Jangan bercampur dengan orang lain. Tidak seperti zaman kita ada Facebook. Ya, jangan ya. Ya, tidak seperti zaman kita ada Facebook, ada YouTube. Oh, kasih tahu. Jangan dekat-dekat dengan saya. Saya kan itu. Jadi harus berteriak-teriak. Mereka diasingkan di satu tempat yang khusus. Karena sangat berat. Dan ini penyakit yang sangat ditakutkan. Nah, oke. Saudara yang kasih tahu, masa itu orang yang hebat ini kemudian kena kusta, dan waktu balik ke negerinya, sedang kasih Tuhan, dia memiliki kehampaan, dia telah menguasai banyak dunia, tapi ada kekuatan yang tidak boleh dia lawan. Apa itu, saudara? Kematian. Dan dia tahu lewat penyakit ini dia akan mengakhiri segala-galanya dalam hidup dia. Nah, jelas tidak ada kekuatan yang sehebat apapun di dunia ini, saudara, yang boleh mengalahkan kematian. Tapi orang percaya boleh mengalahkannya. Amin. Karena kita di dalam Yesus Kristus. Tak sudah kasih Tuhan? Yesus berkata begini di dalam 1 Tesalonika, pada saat Yesus datang pada kalian kedua, akan ada dua peristiwa yang terjadi. Pertama dikatakan bahwa orang-orang yang mati, ya, yang orang-orang percaya yang mati sudah akan bangkit dari kuburan, kemudian naik menyambut Tuhan. Itu sebabnya, saudara, Alkitab mengatakan kematian itu seringkali digambarkan Yesus masa istirahat, masa tidur. Amin. Tidur dari apa? Kesusahan, istirahat dari kesulitan, dan lain sebagainya. Ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengatakan jika engkau mati itu bagus, karena berehat dari stres, berehat dari apa? Kerja, berehat dari apa? Dari banyak kesusahan. Dan Tuhan berkata, orang kan tidur itu, saudara, ada batasnya. Suatu saat dia akan bangun. Begitu juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Tuhan berkata, suatu ketika waktu dia bangkit, dia akan bangkit dalam apa? Tubuh yang mulia. Saya tidak tahu itu, saudara, apa yang dimaksud Alkitab tubuh yang mulia. Apakah hidung kita berubah menjadi hidung yang baik? Apakah tinggi kita berubah yang memang yang baik, saudara? Alkitab tidak menjelaskan. Yang jelas di sini katakan kita akan bangkit dengan apa? Tubuh yang dimuliakan. Amin. Tubuh yang dimuliakan. Jadi dibangkitkan dengan tubuh yang mulia. Dan seterusnya dipersiapkan masuk dalam apa? Surga kekal
selama-lamanya. Bukankah ini kabar sukacita? Amin. Jadi saudara yang kasih, itu sebabnya Paulus mengatakan begini. Ya. Filipi 1:21. Karena bagiku hidup adalah apa? Kristus, dan mati adalah keuntungan. Ya kan? Inilah membedakan kita orang-orang yang ada di dalam Kristus dan di luar Kristus dalam menghadapi kematian. Bagi kita itu apa? Keuntungan. Amin. Kenapa dikatakan? Tuhan berkata, berlihatlah dulu kamu, sampai suatu masa kamu akan dibangkitkan menerima tubuh kemuliaan. Tapi saudara yang kasih Tuhan, Daniel mengatakan ada kebangkitan yang kedua, yaitu kebangkitan orang kasih. Yang bangkit bukan dapat tubuh kemuliaan, tapi bisa menghadap takhta pengadilan Tuhan. Dan sudah dikirim kemana? Saudara pasti tahu jawabannya. Jadi itulah sebabnya saudara kasih Tuhan, banyak dalam sejarah yang gereja, banyak orang berani mati untuk Yesus. Mati untuk Yesus, dan sampai hari ini orang yang mati karena nama Yesus, saudara kasih Tuhan, ya, di banyak negara hanya karena kita tidak tahu. Tapi coba saudara lihat di internet, penganiayaan terhadap orang Kristen di mana-mana terjadi hari ini. Waktu perang Irak dengan apa? Terjadi perang Irak, saudara, itu orang Kristen dibakar hidup-hidup. Mengerikan seperti apa? Itu anjing mati, babi dimakan. Mengerikan kan? Kita jangan lihat mengerikan, tapi sebenarnya kamu mati karena aku. Matius katakan, berbahagialah orang yang dianiaya. Karena apa? Nama Tuhan, sedang mereka lapai waris kerajaan surga. Jadi puji nama Tuhan Yesus Kristus, saudara kasih Tuhan. Inilah dahsyatnya orang-orang percaya. Yesus sudah mengalahkan kematian. Amin. Sehingga kematian bagi kita apa? Dikatakan Alkitab, menguntungkan. Tapi kalau saudara di luar Kristus, kematian menakutkan. Betul kan? Coba dengar, orang-orang di luar dari Yesus Kristus, ini yang kita takutkan, saudara. Sekarang ini, ya, saya dengar di persekutuan di Skip semalam, di Tuharan apa berapa? Dapati orang yang kena. Ya, ini tidak boleh nanti didengar kena COVID berapa? 200 ribu. Orang sudah mulai ketakutan. Apa akan terjadi? Betul, di Singapura. Jadi Alkitab mengatakan akan datang masa-masa yang sukar. Makanya hidup bergantung, hidup bersekutu dengan Tuhan. Itu yang kita bangun hari ini. Amin. Kalau mati karena COVID tidak apa-apa. Sudah ada saudara. Nah, kita mengatakan keuntungan, amin. Asalkan saudara tetap di dalamnya Yesus yang sangat disayangkan, dan itu jangan terjadi, jangan mati saat sudah meninggalkan Yesus. Amin. Coba lihat di YouTube, saudara, banyak orang hari ini pendeta pun tinggalkan Yesus. Tapi ingat, tidak ada penyesalan yang mengerikan nanti bila Yesus sudah datang. Amin. Orang percaya, orang setia menerima kemuliaan, sementara orang murtad, Tuhan berkata, kamu sebenarnya kemuliaan ini untuk kamu, tapi dipindahkan kepada orang lain. Kenapa? Kamu sudah meninggalkannya. Kamu sudah tidak mau. Padahal apa yang saya beri bagi kamu, saya mati di atas kayu salib untuk memberikannya. Amin. Tapi kamu yang tidak mau. Oke, itu adalah pilihanmu. Saya hargai pilihanmu. Terima sekarang. Itu kan mengerikan. Oke, mari kita lihat, saudara. Yang kedua, kenapa Yesus itu disebut Allah yang berkuasa? Dia berkuasa apa? Atas iblis. Ibrani 2:14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia. Siapa yang dimusnahkan? Yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Allah yang
perkasa yang kita sembah, saudara. Dia sebut perkasa. Kenapa dikatakan? Dia berkuasa atas iblis. Kemarin dulu ada jiran kami dikatakan, Pastor, bila ada masalah. Saya bilang sehari ini, bulan ini saya sibuk. Kami ada perayaan Natal. Jadi bukan saya di gereja, tapi ada. Dia bilang, ada lagi 2 pokok itu, semua di sini ketakutan mau pergi sentuh, mau potong. Tapi saya ini baru makan. Saya bilang, kasih saya itu. Mana lagi pokok yang kamu kamu apa? Takut kasih tunjukkan saya di sini. Nanti saya akan masuk, saya akan potong. Dia bilang, tidak takut. Saya bilang, saya juga seperti kamu takut. Tapi karena dia orang tidak jelas. Tapi ada yang berkuasa dalam hidup saya. Siapa? Tuhan Yesus. Jadi tunggu masa. Jadi saudara, waktu saya akan potong nanti saya panggil, mari kita berdoa lihat kuasa Yesus, bukan? Ya. Jadi sebelumnya ada satu jiran kami selalu pergi di belakang, dan tiba-tiba sementara dia cangkul, saudara, tiba-tiba datang satu batu bentuknya seperti telur. Terus langsung dia saudara, jangan sentuh ini. Sini ada penunggu. Wah, macam-macam. Nah, terus satu ketika saudara, kami mau ambil nangka. Masih ada nangka kan di situ, saudara. Apa yang terjadi? Untuk ambil itu harus pakai alat. Culuk dia. Nah, kami ambil alat. Saya tebang itu tempat yang sama Jepredi. Kalau Jepredi dengar dia bilang ada penunggu, mungkin dia tidak mau juga. Ya. Saya tidak kasih tahu. Terus saya pergi untuk ambil nangka. Saya kan bukan ambil nangka di sini. Itulah sebabnya dipanggil Bapak Joseph Bang. Sop gembala. Tidak ada sop gembala. Ada sop nangka. Okay. Sudah dikasih Tuhan. Apa yang terjadi? Saya sudah tebang. Dia siapa yang berani bikin tebang itu di sana? Dia bilang itu jiran kau di atas. Berani dia, berani dia. Saya itu urusan kamu. Yang penting saya sudah tebang. Kalau saya sudah tebang berarti saya berani. Berani karena Yesus. Jadi saya cabar lagi itu yang saya bilang. Mana pokok yang kau lihat? Saya akan potong. Ya. Dia bilang, bagaimana itu? Saya bilang bukan bagaimana, lihatlah nanti kalau saya ada masalah. Jadi saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Ini kan Yesus berkata, aku memberi kuasa kepada kamu, amin, untuk mengusir iblis. Kenapa saudara diberi kuasa? Kita anaknya. Jadi Tuhan berkata begini, kuasa itu ada sama aku, ya, tapi bukan saja aku yang boleh menggunakannya. Kamu juga sebagai anakku boleh. Kenapa? Dia sudah menang atas iblis, amin. Jangan main-main dengan iblis, saudara yang kasih Tuhan. Siapa kita ini? Dan Tuhan tahu kekuatan ini. Tidak ada sesuatu kekuatan yang boleh lawan di bumi ini selain kekuatan dia. Amin. Dia sudah datang. Itu sebabnya waktu dia lahir di kandang Betlehem, saudara, Yesus dihabisi, hampir habis dihabisi. Kenapa? Iblis tahu inilah orang yang mengancam, yang akan merusak kekuasaan kita. Tapi bukan merusak dalam arti politik, yang merusak kekuasaannya roh jahat yang mengikat manusia. Jadi setan bekerja keras, dia pakai Herodes untuk membunuh anak sulung pada masa itu, supaya anak yang lahir itu boleh habis. Saudara kasih Tuhan, setan memang tidak menginginkan Yesus datang ke bumi ini, karena setan tahu dia adalah Allah yang perkasa. Kehadirannya akan menaklukkan iblis. Amin. Yesus berkata, aku sudah di surga, jadi kuasa itu aku berikan kepada kamu. Amin. Saudaralah penakluk iblis, diberi otoritas oleh Tuhan. Amin. Tapi jangan lawan iblis dengan sembarangan. Saudara, orang yang melawan iblis itu dengan sembarangan habis. Orang yang diizinkan Tuhan melawan iblis, orang itu memang sudah lahir baru. Amin. Orang itu yang ada di dalam hidupnya adalah Yesus, bukan yang lain-lain. Ya.
Orang yang boleh melawan iblis adalah orang di mana iblis sudah diangkat dari hidupnya. Hanya Yesus Kristus. Dia disebut Allah yang berkuasa. Kenapa? Dia telah mengalahkan iblis. Oke. Kita lihat yang ketiga, saudara. Ya. Yesus disebut Allah yang perkasa. Kenapa? Yesus berkuasa atas apa? Semua masalah. Nah, mari kita baca Markus 7 ayat 37. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan apa? Segala-galanya apa? Baik. Yang tuli dijadikannya apa? Mendengar. Yang bisu dijadikannya berkata-kata. Kalau saudara melihat di pasal yang ke-8 dan juga pasal yang ke-6, Yesus sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Di pasal yang ke-6 dia sedang mengusir setan. Di pasal yang ke-7 dia melakukan mujizat, itu penyembuhan terhadap penyakit yang sukar disembuhkan secara medis, secara perawatan. Apakah saudara sudah temukan dokter boleh membuat mata menjadi melihat? Belum ada kan? Apakah saudara menemukan dokter boleh membuat apa? Telinga yang tuli menjadi mendengar? Tidak ada kan? Tapi alat untuk membantu mendengar ada kan? Tapi untuk mendengar secara seperti saudara mendengar apa tidak ada. Belum ditemukan. Ya. Nah, Yesus berkata, setan, satu kuasa yang hebat di bumi ini, aku sudah kalahkan. Ya. Penyakit yang sukar disembuhkan dengan hikmat dan kekuatan manusia, aku pun sudah selesaikan. Perhatikan di kalimat ini, segala-galanya dijadikan. Yesus datang ke bumi ini, saudara. Dia tahu dunia sudah hancur, dunia sudah jatuh dalam dosa, dunia sudah jatuh dalam masalah. Tidak ada jawaban. Coba, negara mana di dunia ini saudara menginginkan negaranya miskin? Negara mana di dunia menginginkan negaranya kacau? Tiada. Tapi belum ada negara kita temukan di dunia dikatakan, aku satu-satunya negara, tiada masalah. Tiada kan? Selalu ada masalah. Selalu ada masalah. Selalu bertemu dengan masalah. Selalu bergumul dengan masalah. Dan masalah itu tidak pernah berakhir. Malah berkembang dari waktu ke waktu. Ya. Berkembang dari zaman ke zaman. Dan Yesus berkata, aku datang ke dunia, aku lahir di kandang domba, dan ini tugasku, akan mengubah segalanya. Amin. Luar biasa, saudara kasih Tuhan. Itulah sebabnya iblis betul-betul tidak mau mendengar nama ini. Ya. Iblis berusaha keras supaya nama ini tidak dikenal oleh siapapun. Sebab ketika orang mengenal siapa itu Yesus, maka saudara kasih Tuhan, apa yang membuat dia putus asa, yang membuat dia kehilangan pengharapan, akan diubah Tuhan menjadi sesuatu yang baik. Amin. Luar biasa. Nah, saudara kasih Tuhan, itulah sebabnya tidak ada kebanggaan yang paling hebat di dalam hidup orang percaya selama mengenal Yesus. Amin. Paulus katakan begini, aku dulu hebat, pandai, punya ini, punya itu. Tapi ketika aku mengenal Yesus Kristus dan pengenalanku terhadap Yesus, siapa dia, dibanding yang aku miliki, semuanya itu kuanggap sampah. Tapi mengerikan saudara ini, karena kerja setan, banyak orang sudah memiliki Yesus saudara, tapi dianggap sampah. Ditukarnya dengan apa? Hal-hal yang sementara. Rupanya saudara, tabiat kebiasaan buruk Esau, yaitu menukar hal yang apa? Menukar hak kesulungan dengan kacang merah semangkok, masih terjadi sampai hari ini. Dan itu senjata setan. Tapi mari hari ini saudara yang kasih Tuhan, tidak ada kebanggaan yang paling luar biasa dalam hidup orang-orang percaya selain bahwa aku sudah mengenal dia.
aku sudah punya dia, aku sudah menjadi miliknya. Amin. Bukan saja aku menjadi milik dia, milikku. Amin. Kita menjadi milik Tuhan dan aku miliki dia. Amin. Dia ada dalam hidupku. Nah, jadi saudara kasih Tuhan, ini hebatnya dikatakan di dalam Yesus semua masalah telah ditaklukkan. Amin. Siapa yang boleh menaklukkan? Hanya Yesus Kristus. Sayangnya banyak orang membenci nama ini, tapi semakin orang membenci nama ini, saudara kasih Tuhan, semakin akan ikat oleh masalah yang tidak ada akhirnya. Oke, mari kita lihat yang keempat. Yesus disebut Allah yang berkuasa. Kenapa? Ini saudara, dia berkuasa atas dosa. Artinya apa? Yesus berkuasa menyelesaikan ikatan dosa dalam hidup kita. Roma 6 ayat 17 sampai 18. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu apa? Hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. 2 Korintus 5:17. Orang yang sudah bersatu dengan Kristus, ini bahasa Indonesia masa kini, menjadi manusia baru sama sekali. Yang lama sudah tidak ada lagi, semuanya sudah menjadi baru. Semuanya itu dikerjakan apa? Oleh Allah melalui Kristus. Melalui Kristus Allah membuat kita berbaik kembali dengan Dia, lalu menugaskan kita supaya orang lain dimungkinkan berbalik kepada Allah. Saudara, inilah kehebatan Yesus yang paling menakjubkan. Dia mengalahkan dosa. Apa maksudnya saudara? Dia melepaskan saudara dari saya dari hidup yang diperhamba dosa. Kita semua ini asalnya dari hidup diperhamba dosa. Betul atau tidak? Tapi hari ini, saudara kasih Tuhan, kita adalah orang-orang mujanya Tuhan. Amin. Kita hamba kebenaran. Artinya apa? Hidup kita berjalan di dalam hal yang baik. Amin. Ya. Nah, ini pekerjaan siapa? Pekerjaan Allah melalui Yesus Kristus. Luar biasa kan? Hidup itu hanya diubahkan saudara, ya. Melalui apa? Yesus. Karena Dia saja yang boleh menangani dosa di dalam hidup kita. Tidak ada cara. Tidak ada cara. Nah, ada satu yang menakjubkan saudara, di mana saja penjara di dunia ini. Selalu kan di dalam penjara ada kunjungan keagamaan. Maksudnya kalau orang di penjara itu dia beragama Islam, maka dikirimlah imam-imam ke sana. Kalau orang muda itu di penjara, dikirimlah guru-guru muda ke sana. Kalau orang Hindu itu di penjara, maka dikirimlah juga pemimpin mereka. Kalau orang Kristen di penjara, dikirimlah orang hamba Tuhan di sana. Tapi bukti menunjukkan, sudah kasih Tuhan, bahwa kebanyakan orang-orang yang dikasih firman oleh hamba-hamba Tuhan yang mengunjungi penjara saudara, menakjubkan, keluar menjadi orang hebat dan tidak sedikit menjadi apa? Hamba Tuhan. Kenapa saudara kasih Tuhan? Paulus mengalami, aku dulu pembunuh, tapi menjadi pemberita Injil. Siapa yang mengubahnya? Yesus. Siapa yang mengubah? Yesus Kristus. Dan saudara kasih Tuhan, inilah menakjubkan. Kita tidak boleh mengalahkan dosa. Tapi Yesus berkata, aku boleh mengalahkannya di dalam hidup. Amin. Karena aku sudah menang atas dosa. Ya. Tidak ada cara lain untuk lepas dari ikatan dosa, hanya melalui Yesus Kristus. Itulah sebabnya di 2 Korintus 5:17, siapa yang ada dalam Kristus adalah orang-orang dibebaskan. Amin. Orang-orang dibaharui, orang-orang tidak sama lagi. Wah, hebat Pak, orang percaya. Oke, mari kita lihat yang terakhir. Ini yang terakhir. Yesus disebut Allah perkasa karena apa? Berkuasa menjaga orang hidup dalam kebenaran. Kebenaran sampai
ke garis akhir. Ya kan? Yesus tahu saudara, waktu kita dilahirkan kembali, ya, dilepaskan dari dosa, kita dikelilingi godaan. Siapa di sini tidak tergoda? Selalu kita hadapi itu 24 jam. Nah, Yesus tahu bahwa ketika hidup kita sudah diubah, sudah dimerdekakan oleh Dia, bukan berarti selesai. Kita berjuang akan melawan namanya kedagingan dalam hidup kita. Nah, namun siapa yang menjaga kebenaran itu supaya terus menjadi milik kita? Ini ayatnya. 1 Tesalonika 5:23 dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini. Semoga Allah sendiri yang memberikan kita sejahtera, menjadikan kalian orang yang sungguh-sungguh hidup khusus untuk Allah. Semoga Allah menjaga apa? Dirimu seluruhnya, baik roh, jiwa maupun tubuhmu, ya, sehingga tidak ada apa? Cacatnya pada waktu Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Tak saudara, waktu kita dilahirkan kembali di dalam Yesus, 3 bagian ini dibarui Tuhan. Roh kita dibarui, hubungan dengan Allah dipulihkan. Ya, orang yang belum percaya sama itu, Yesus Kristus, dia boleh memanggil Allah, tapi sedang kasih Tuhan hubungannya dengan Allah belum dipulihkan, belum dipersekutukan. Nah, kita yang percaya kepada Kristus, kita percaya kepada Kristus, kita dulu bisa dengan Allah, kemudian dipersekutukan. Itu sebenarnya kita. Saat itulah kau boleh memanggil Tuhan itu Bapa. Amin. Dia memanggil kita anaknya sebab sudah dipulihkan. Maksudnya dipulihkan apa? Dipulihkan dalam roh. Kemudian dia pulihkan apa? Dalam jiwa, dalam hati, dalam perasaan, dalam keinginan. Dibaharui oleh Yesus Kristus. Coba saudara orang percaya di sini, masih kamu suka lagi kah? Yang jahat-jahat, tidak kan? Nah, siapa yang lakukan itu dalam hidup kita? Roh Kudus. Amen? Roh Kudus. Dan ini satu benih di dalam hidup kita. Nah, saudara kasih Tuhan, namun roh kita, jiwa kita, saudara kasih Tuhan selalu digoda oleh ya perkara-perkara di sekitar kita. Bagaimana kita berbuat dosa lagi, ya. Orang percaya itu jatuh bangun. Tapi Tuhan katakan Dia akan pelihara kita sampai apa? Akhir. Amin. Ini luar biasa. Jadi saudara kasih Tuhan, ini yang hebat di dalam Tuhan. Ya. Kita tidak perlu takut hari esok. Yang penting kita terus bersekutu dengan Dia. Dikatakan kebenaran yang Dia sudah kerjakan di dalam hidup kita, saudara, itu akan dipelihara Roh Kudus sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Itu namanya apa? Mengakhiri sampai ke garis akhir. Amin. Jadi jangan pernah takut saudara. Tuhan sudah jamin, aku yang akan menjamin, aku yang akan memelihara kebenaran hidup yang aku sudah berikan sampai garis akhir. Tuhan tahu setan selalu berada di sekeliling kita 24 jam dan keinginan dari. Tapi Yesus berkata, aku yang mengubahkan hidupnya akan membawanya sampai ke garis akhir. Dan Alkitab mengatakan orang Kristen itu dari sehari ke sehari dibaharui. Dalam arti kata, dikatakan orang Kristen itu saudara Tuhan, dia bertumbuh dari bayi menjadi orang-orang dewasa di dalam Tuhan. Semua ini pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Jadi puji nama Tuhan Yesus Kristus. Saya tahu saudara kasih Tuhan, kalau tidak ada penjagaan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, dalam hidup saya pun mungkin sudah tidak ada di hadapan saudara. Saya juga menghadapi godaan. Tapi terpujilah nama Tuhan. Dia katakan kebenaran yang Dia sudah kerjakan dalam hidup dipelihara sampai ke garis akhir. Dia Allah yang perkasa. Nah, puji nama Tuhan. Untuk siapa diberikan hal-hal yang luar biasa ini? Untuk saudara dan saya, dan sudah menjadi milikmu. Amin. Kita patut mengucap syukur sama kita. Kita patut seperti orang Majus. Dia tahu yang dilahir itu adalah Allah yang perkasa, maka Dia memberi yang terbaik kepada dia. Yang terbaik dari orang Majus adalah emas, perak apa? Emas. Dia memberi yang terbaik. Dari hidup kita hari ini sedang mungkin tidak ada emas,
Tapi Tuhan katakan, Roma 12, persembahkanlah hidupmu sebagai apa? Persembahan yang kudus. Berikan hidupmu untuk terus dipengaruhi oleh Tuhan dari hari datang. Itu persembahan kita yang paling terbaik. Kemudian diikuti persembahan yang lain sebagai ucapan syukur. Puji nama Tuhan. Saudara dan saya sudah memiliki Allah yang hebat dan luar biasa. Kita tinggal mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita bangkit kepada kita semua. Haleluya. Kita nyanyikan satu pujian. Ya, saya tertarik dengan lagu yang diangkat oleh Ibu Elsa dalam perenungan kita yang bahasa Inggris. Saya hanya saja ketawa bahasa Inggris ya. Oke, mari kita nyanyi pujian ini sebagai satu penyembahan kita kepada Allah. Saudara kasih. Oke, iya, ya. Mari kita sembah Dia seperti orang Majus. Saudara kasih Tuhan, perjalanan orang Majus itu satu pengorbanan yang luar biasa. Tapi dia tidak pikir itu, karena dia tahu bahwa Allah yang perkasa itu telah datang ke dunia, dan keperkasaan yang dimiliki Allah itu akan dikaruniakan kepada dia. Sedang kasih Tuhan, keperkasaan yang dikatakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tahukah Yesus membayar harga yang mahal supaya itu menjadi bagian saudara? Dengan cara bagaimana? Dia lahir di kandang domba, tempat yang menyedihkan, tempat yang menyedihkan. Kelahirannya disambut dengan kematian, mengerikan saudara. Tapi Yesus berkata bahwa itulah harga yang Yesus harus bayar untuk saudara dan saya miliki. Allah yang perkasa ini banyak orang tidak memilikinya karena tidak paham dan juga sengaja mengulangi. Tapi kalau saudara yang ada pada pagi hari ini kabar sukacita bahwa dia milik dan dia milik. Saya minta dimulai.
kudus dan sangat kudus. Engkau lahir di hati kami. Engkaulah yang hidup di dalam kami. Tuhan Yesus, Engkau lahir di tempat yang sangat rendah, yaitu di kandang domba. Karena dimanapun Maryam dan Yusuf datang untuk menginap pada malam hari itu, tidak ada tempat untuk Engkau lahir. Tetapi hanya ada satu tempat, yaitu di kandang domba. Itulah tempat terendah. Tidak ada manusia selain Engkau yang lahir di kandang domba. Sedangkan Engkau raja di atas segala raja, Allah yang berkuasa. Kami sangat bersyukur Bapa. Kami mengenal Engkau Immanuel. Firman-Mu ya dan amin tidak pernah berubah. Dan Engkau berkata Engkau Alfa dan Omega, dulu, sekarang, dan selamanya, tidak akan berubah. Terima kasih Tuhan Yesus, firman yang Engkau sampaikan pada pagi hari ini menguatkan kami, membimbing kami, mengajari kami mengerti. Terima kasih Bapa, terima kasih. Firman yang luar biasa. Engkau beri pewahyuan yang lebih lagi kepada hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman pada pagi hari ini, supaya dia lebih lagi dapat menyatu dengan Engkau melalui perkataan-Mu di atas mimbar ini. Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Luar biasa Engkau Bapa. Terpuji, terpulang Engkau memberkati hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman pada pagi hari ini. Memberkati anaknya, memberkati keluarga, dicukupkan setiap apa yang dia perlukan untuk pelayannya di depan ini. Terpulang Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Saya percaya semua kita sudah dikuatkan, dikayukan oleh kebenaran firman Tuhan. Hanya dan saat ini mari persiapkan persembahan Anda. Oke. Haleluya. Beri yang terbaik kepada Bapa kita. Mari kita sekali lagi tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapa kami di surga, terpujilah nama-Mu. Saat dan waktu ini Tuhan, kami mau persembahkan apa yang kami miliki. Tuhan, berkat yang sudah Tuhan Kau limpahkan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Berkati Tuhan Yesus setiap tangan-tangan yang memberi. Apapun pemberian kami Tuhan di pagi hari ini, biarlah Tuhan Engkau Bapa yang melihat dia dari tempat-Mu yang maha tinggi ya Tuhan. Supaya Bapa seluruh umat jemaat di tempat ini terus menikmati akan kasih-Mu, bahkan kebaikan-Mu Bapa. Dengan berkat-berkat yang Kau curahkan Tuhan di dalam setiap umat-Mu di tempat ini ya Bapa di surga. Demikian juga dalam pelayanan pekerjaan di tempat ini Bapa. Biarlah gereja ini terus bertumbuh dan terus berbuah di dalam kita Bapa. Karena Tuhan kebutuhan di dalam setiap keperluan gereja Tuhan sangat kami butuhkan. Dan Bapa, kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang luar biasa Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang menyediakan semuanya Tuhan. Demikian juga kami Bapa sebagai umat jemaat di tempat ini. Biarlah kami tetap setia memberi dalam setiap pemberian kami kepada-Mu. Bentuk kecil jumlahnya Tuhan Engkau tidak melihat itu Bapa, tetapi Engkau lebih melihat kepada hati yang tulus dan ikhlas di dalam memberi yang terbaik kepada-Mu ya Bapa. Demikian umat jemaat yang tidak sempat memberi pada hari ini, Engkau tahu setiap kekurangan dan kebutuhan ya Bapa. Tetapi biarlah hari-hari berikutnya Tuhan, kami dapat memberi bersama-sama dengan hati yang penuh sukacita dengan ucapan syukur kepada-Mu Bapa di surga. Terima kasih, dan kami juga menyerahkan Tuhan kawan gereja ini ke dalam tangan-Mu. Setiap Bapa kawan gereja kami mengalami kelimpahan di dalam Engkau Bapa di surga. Biarlah nama-Mu Tuhan dimuliakan, ditinggikan, diagungkan. Berkati juga setiap pekerjaan umat-Mu di tempat ini yang bekerja sendiri, khususnya di dalam mengusahakan usaha-usaha mereka Bapa. Tuhan biarlah campur tangan-Mu akan menyertai. Tambah-tambahkanlah roh hikmat, kebiasaan, pengetahuan mereka Tuhan dalam mengembangkan tadi akan usaha-usaha mereka ya Bapa surga, yang bekerja dalam sektor kerajaan, swasta, dan apapun juga
jenis-jenis pekerjaan yang kami sudah Tuhan terima, yang sudah kami lakukan ya Bapa. Engkau Tuhan beri kekuatan kepada setiap kami, dalam tenaga kami Bapa, dalam kesehatan kami ya Tuhan, supaya kami dapat melakukan itu bukan karena kekuatan kami, bukan karena kekuatan tenaga kami, tetapi itu karena Tuhan anugerah-Mu dalam penyertaan. Tambah-tambahkanlah hikmat kami, pengetahuan akal budi kami dalam kami mengelola di dalam setiap pekerjaan kami Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.
Bapa di surga, selesai daripada kami pada pagi hari ini. Kami berdoa Bapa surgawi untuk minggu yang kami jalani ini, berhadapan dengan berbagai cabaran hidup. Tapi Bapa surgawi, kiranya firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini, bahwa yang kami miliki dan yang sudah memiliki kami adalah Allah yang perkasa dan Bapa surgawi. Iblis boleh menghadirkan berbagai-bagai tantangan, berbagai-bagai keburukan bagi kami, panahnya boleh diarahkan kepada kami. Tapi Tuhan Yesus Kristus ini dah menjadi kekuatan kami untuk menghadapinya. Pada kuasa yang lebih hebat di dalam hidup kami daripada kuasa yang ada di dunia ini. Ada roh yang lebih hebat dari kami daripada roh yang ada di dunia ini. Sebabnya Bapa, kami terlalu bangga memiliki Tuhan Allah seperti Engkau, mengenal Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Sisa masa yang kami jalani, khususnya pelayanan pekerjaan-Mu di sepanjang tahun 2023 ini, Tuhan campur tangan. Khususnya Tuhan pada ibadah 24-25 itu adalah hari di mana kami bersekutu bersama umat-Mu. Secara tubuh kami letih Tuhan, tapi Bapa surgawi, dibanding apa yang Tuhan beri kepada kami, tidak sebanding dengan cabaran-cabaran hidup yang kami alami di dalam melakukan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, saya berdoa, siapapun umat-Mu yang telah berkorban menjayakan perayaan ini, ada yang berkorban uang lebih banyak daripada yang lain, ada yang bekerja keras lebih berat daripada yang lain, dan lain sebagainya. Kepada orang-orang tertentu, ada mata dari tempat yang tinggi, siap melihat dan siap memberkati. Dan firman-Mu berkata bahwa kehebatan jeripaya orang-orang percaya bila dilakukan dalam nama Yesus selalu diperhitungkan oleh Tuhan. Sebabnya Bapa surgawi, biar kiranya kebenaran ini mendorong kami untuk tidak lagi separuh-separuh kepada Tuhan, tetapi seluruh hidup kami untuk kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat angkat tangan dan jemaat cari kasih Tuhan, mari kita pulang ke rumah masing-masing dan tinggalkan tempat ini. Kasih karunia dari Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus, amen, serta persekutuan Roh Kudus, amen, akan menyertai jemaat, amen, hari ini sampai Yesus datang kepada kalian. Dengan mengucap syukur di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan semua jemaat berkata amin. Selamat siang, selamat datang untuk Ibu Ata, Ibu Rosita, pertama kali bersama-sama kita berdoa. Oh, kedua kalinya sudah. Tuhan Yesus memberkati.